Terima kasih Pak Deden atas pengenalannya. Salam sehat, salam sejahtera kepada seluruh pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi seperti yang sudah diceritakan oleh Pak Deden, saya mau menyapa dulu Pak Ali sebagai pembicara kedua. Selamat pagi Pak Ali, Pak Jimmy, selamat pagi. Jadi seperti kata moderator Pak Deden, kami bertiga itu adalah enterprise architect. Ya, jadi saya sebagai dosen mewakili pihak akademisi, nanti Pak Ali sebagai arsitek yang harus memahami betul apa keinginan dari owner, kemudian Pak Jimmy sendiri adalah enterprise arsitek yang langsung terjun menjadi owner. Jadi nanti kita akan lihat beberapa pengalaman gabungan ini. Saya sebagai dosen akan memberikan beberapa pengetahuan akademik selain dari pengalaman praktisi saya dalam usaha bisnis. Oke. Perkenalkan saya untuk men-sharingkan slide-nya. Jadi di sini saya mentargetkan audien itu adalah UMKM yang akan bersedia untuk ekspor ataupun impor. Kasus yang saya berikan di sini adalah 1 bulan ini Indonesia dan Australia itu sudah melakukan kerjasama namanya IACPA, Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Apa keuntungannya? Mungkin tidak semuanya tahu bahwa pada saat ini kita punya kerjasama, kalau kita mengekspor barang ke Australia, maka itu harganya tidak akan dikenakan tarif. Sebaliknya, kalau kita mengimpor dari Australia, itu hampir 94% dari beberapa daftar kerjasama itu adalah 0%. Tentunya masih di bawah dari batas maksimum dengan aturan namanya TRQ, Tarif Rate Quantity. Ini dapat dijadikan sebagai suatu peluang bagi UMKM yang dulunya mungkin sudah cukup besar di penjualan menggunakan marketplace, tiba-tiba pada saat pandemi COVID, itu penjualannya menjadi sangat kecil. Nah, mengapa tidak kita gunakan kesepakatan IACPA ini untuk mengekspor ke luar negeri? Kita akan lihat bagaimana caranya mengekspor, kemudian masalahnya adalah bagaimana dengan enterprise architect, bagaimana kesiapannya untuk melakukan proses tersebut. Sebentar saya sharing dulu. Ya, oke, terima kasih. Maaf, terima kasih pemberitahuannya panitia. Jadi ini tadi yang saya ceritakan. Jadi saya ulangi lagi, judulnya adalah mengatasi permasalahan pada UMKM dengan marketplace mandiri memanfaatkan enterprise architect. Mungkin orang sistem informasi itu lebih terbiasa kenal dengan enterprise architect. Sedangkan orang software mungkin lebih kenal dengan istilah software development. Kita akan lihat apa saja. Jadi intinya yang namanya enterprise architect itu adalah suatu perancangan dengan jumlah aplikasi cukup besar. Jadi kalau kita sudah merancang satu bangunan atau market, ini sudah sangat kompleks. Mengapa kompleks? Kita akan lihat. Pertama diawali dengan UMKM itu sudah mulai berjualan di marketplace, misalkan Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada. Ini saya sebut dengan off the shelf, jadi suatu marketplace yang tinggal pakai. Tidak perlu repot-repot, namun persaingan dengan ribuan penjual itu cukup besar, baik lokal maupun luar negeri. Kadang kita susah menemukan pembeli-pembeli baru yang bisa ada karena terlalu banyak jumlahnya. Kemudian bagi UMKM yang menyetok barang, ini barang menjadi sangat banyak dan belum cepat terjual. Dan kebanyakan hanya produk lokal yang ada dalam Tokopedia atau dalam Bukalapak ini. Dari data kemarin dari data Kompas, itu sudah masih cukup besar selama pandemi ini. Untuk penjualan lokal itu ada sekitar 64,4% itu ada barang lokal, dan jumlah yang dijual ke luar negeri baru 7,7%. Kemudian di sini beberapa bisnis startup juga sudah muncul mengimbangi UMKM. Nah, komunitas kita sekarang berkembang dari lokal menjadi luar negeri dengan adanya beberapa jaringan sosial. Dan dengan adanya IACPA itu tanggal 5 Juli ditandatangani oleh Kementerian Perdagangan, muncul investor. Pembelian dalam jumlah besar.
UMKM yang biasa menjual mungkin sekitar ratusan, sekarang harus menjual sampai 4 kontainer. Kemudian jumlah uang yang diperdagangkan mungkin sekitar puluhan juta, sekarang bisa sampai miliaran. Ini merupakan peluang sehingga UMKM harus mau mengembangkan kepada marketplace baru yang saya sebut marketplace mandiri. Dulunya disebut dengan toko online atau e-commerce. Misalkan di sini yang sudah mulai bergerak itu ada Brodo. Brodo itu adalah perusahaan di bidang sepatu, Erigo Store, Fashion, Bukupedia, Baby Sania, Tani Hub, dan Rabani. Itu merupakan peluang-peluang yang akan mulai mengekspor. Kemudian jumlahnya dari tempatnya itu menjadi berkembang, jumlahnya jadi besar, jaringannya jadi besar. Nah, itu apakah UMKM siap dengan tantangan ini? Syaratnya tentunya untuk IASEPA itu adalah produk yang dihasilkan harus lokal, memiliki yang namanya surat keterangan asal atau dokumen asal. Jadi di sini nanti ada beberapa pengusul, beberapa institusi yang memberikan surat SK tersebut. Biasanya kalau makanan itu sekitar 40% itu harus asli Indonesia. Di sini ada namanya grup GAPMI, Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia. Mereka akan membantu beberapa UMKM, kemudian juga Menteri Perdagangan akan membantu untuk proses menjadi eksportir. Jadi nanti kita akan diskusi bagaimana cara menjadi eksportir, bagaimana adanya FTA, agreement beberapa kantor FTA yang merupakan perwakilan dari Menteri Perdagangan membantu buat ekspor. Kemudian masalahnya dari semua ini menjadi sangat kompleks dan umumnya masalah yang muncul adalah masalah dengan testimoni konsumen. Para investor akan melihat testimoni dari beberapa konsumen apakah barangnya sesuai, apakah ada garansinya, bagaimana status pengiriman, dan juga ini ada yang disebut dengan economic powerhouse yang ditawarkan dari IASEPA. Jadi misalkan Indonesia tidak menghasilkan gandum, tapi UMKM bisa mengimpor gandum, kemudian kita jual ke negara ketiga. Ini disebut dengan economic powerhouse. Jadi kita bisa menjual ke negara-negara lain beberapa produk yang bahan bakunya diambil dari Australia dan kita jual ulang. Tentunya setelah IASEPA juga kita diajari mengenai sertifikasi. UMKM Indonesia cukup baik, tetapi kalau berhubungan dengan sertifikasi itu banyak sekali kelemahannya. Masalah pengiriman juga nanti ada rekan pengiriman, ini sudah terbiasa, kita punya rekan pengiriman cukup banyak, baik lokal maupun internasional. Jadi kalau kita bagi ada dua masalah, yaitu dari sisi pelaku usaha dan dari sisi enterprise architect. Saya masuk dulu kepada pelaku usaha. Para pelaku usaha ini biasanya ada yang berjejaring, mempunyai cabang, ada juga yang tidak berjaring. Kadang-kadang yang tidak berjaring juga memiliki jumlah produktivitas yang tidak kalah dengan yang berjejaring. Pertama, ada beberapa tips, yaitu jangan sibuk dengan platform. Jadi mereka bukan orang yang harus memikirkan namanya platform. Mereka bukan orang-orang yang harus memikirkan yang namanya market atau blueprint atau enterprise architect. Yang mereka pikir adalah peluang untuk dan keberanian melakukan penjualan. Kemudian tentukan aplikasinya, apakah web atau mobile, dan biasanya mereka akan bekerja sama dengan beberapa institusi, misalkan Menteri Perdagangan, dan di sana akan terjadi proses saling membantu. Misalkan Menteri Perdagangan itu ada yang disebut dengan SCP, Exporter Coaching Program, akan membantu beberapa UMKM untuk melakukan proses ekspor. Kemudian bentuk dari barangnya pun harus yang bentuk yang sudah jadi, yang dapat dikirimkan, yang mudah untuk dicari dan mudah dipergunakan. Di sini istilahnya adalah minimum viable product, yang mudah dikirimkan dengan memiliki nilai jual dan nilai saing yang cukup besar, high value proposition. Kemudian kita dialogkan mencari pasar, jangan disibukkan dengan membuat platform. Kemudian kita mencari jalur distribusi dan perizinan. Di sini saya mempromosikan ada Export ID, itu dari Kementerian Perdagangan, itu yang merupakan tempat untuk melihat bagaimana siapakah bayarnya. Di sini bayarnya adalah Australia, kita akan tahu tempat-tempatnya di mana. Kemudian di sini ada ITPC, Indonesia Trade Promotion Center, jadi Indonesia melakukan proses promosi di Sydney untuk barang-barang produk Indonesia. Kemudian ada juga Indonesian Grocery and Warehouse. Ini supaya nanti setelah IASEPA dari 5 Juli digulirkan, kita bisa melakukan proses penjualan langsung. Nah, bentuk bisnisnya bisa berupa business to business, business to customer, atau customer to business. Ini merupakan diskusi antara GAPMI, AP3MI, Asosiasi
pengusaha pemasok pasar tradisional, market tradisional, ini asosiasi pengusaha pemasok pasar modern Indonesia. Itu diskusi ini yang diberikan. Nah, kemudian masalahnya bagi enterprise architect. Kita lihat apa saja masalahnya. Nah, masalahnya pertama organisasi. Karena organisasinya jadi bertambah besar, bertambah cabangnya, kemudian investornya juga mulai besar, investor tersebut akan ingin tahu bagaimana bentuk organisasi kita. Sehingga organisasi menjadi kompleks, bisnisnya kadang-kadang tidak selaras. Kadang-kadang orang enterprise bermain sendiri, tidak mau berdiskusi dengan orang bisnis, atau keasikan membuat satu sistem tanpa mendiskusikan, seperti intinya itu adalah membantu bisnis, mengotomatikan bisnis, merespon bisnis, itu kadang-kadang lupa. Jadi seolah IT itu mengarang sendiri sistemnya. Kemudian masalah berikutnya adalah disinformasi. Kadang-kadang banyak sekali aplikasi data yang belum terpetakan dengan proses bisnis. Ada datanya, tapi buat apa bisnisnya? Ada bisnisnya, tapi tidak ada datanya. Mereka sibuk menggunakan platform. Kemudian, terjadi permintaan modul aplikasi yang sangat banyak. Karena aplikasinya bertambah besar, disebut bertambah besar, sehingga banyak sekali modul-modul yang sangat banyak yang tidak terpetakan. Masalahnya, kalau orangnya itu adalah tim, kemudian berganti tim, itu akan susah untuk menelusurinya kembali. Itu adalah beberapa, dan belum lagi dengan masalah data yang tidak terupdate dan tidak terintegrasi. Masalah berikutnya yang dihadapi oleh seorang enterprise architect, yaitu oleh saya, oleh Pak Jimmy, oleh Pak Ali, itu adalah sama, yaitu di sarana dan prasarana. Infrastruktur terkadang menjadi hambatan, atau terkadang kita membeli infrastruktur yang berlebihan, redundant, tidak sesuai dengan kebutuhan, terlalu banyak kita beli. Misalkan kita membeli alat scanning terlalu banyak, di luar dari kebutuhan, karena tidak ada koordinasi. Anggarannya tidak cukup, kemudian pengolahan risiko tidak dilakukan, sehingga terjadi risiko, kita tidak bisa menanganinya. Banyak sekali beberapa perusahaan yang bangkrut hanya karena tidak mengelola risiko. Kemudian dari pengembangan, kadang-kadang perusahaan itu tidak mendokumentasikan pengembangan dari IT, bahkan tidak standar. Sehingga pada saat ISEPA ini masuk, banyak sekali ketakutan yaitu dengan tidak adanya standar, sehingga Kementerian Perdagangan berinisiatif untuk mengajarkan bagaimana standarisasi dari suatu perusahaan. Sebagai contoh, kita ingin mengirimkan APD dari kasus pandemik ini, alat untuk masker. Itu standarnya ada dua, ada dari Eropa, ada dari Amerika. Nah, standar tersebut bukan standar untuk virus, tapi untuk bakteri. Nah, itu kita harus bisa mengikuti standar tersebut supaya kita bisa mengekspor barang ke luar negeri. Dan belum ada mekanisme pengembangan untuk kampanye, promosi, bagaimana kalau misalkan ada joint venture, ada dana investor dari Australia, bagaimana caranya? Di sini barang yang akan diperdagangkan untuk ekspor itu biasanya adalah kayu, kemudian turunan dari kayu, logam, kemudian ada juga hasil pertanian, makanan minuman, dan kelautan. Itu yang diminta dalam kerjasama IASEPA ini. Masalah yang tidak kalah pentingnya sumber daya manusia. Pada saat orangnya diganti, enterprise arsiteknya diganti, di sini enterprise arsitek adalah orang yang biasa mendata semua masalah sistem informasi dengan jumlah yang sangat besar dan sangat kompleks. Kemudian orang tersebut diganti, susah untuk mempelajarinya. Atau ada investor datang, ingin merger, ingin akuisisi, ingin memberikan investasi modal. Kemudian pada saat kita menjelaskan dengan enterprise architect, itu akan menjelaskan yang namanya enterprise framework. Suatu market, suatu model, itu akan lebih mudah menjelaskannya. Semua investor bisa jelas, dalam 10 menit kita bisa jelas. Masalahnya, seorang arsitek itu harus terus-menerus memantau. Jadi yang namanya enterprise framework, itu merupakan suatu dokumen yang hidup. Bukan hanya dibaca di awal, ditinggalkan. Ini dokumen hidup yang bisa dibaca suatu waktu, bisa diganti, dan mudah diimplementasikan. Jadi merupakan suatu living dokumen. Untuk orang sistem informasi sudah biasa yang namanya enterprise architect itu, kalau kita definisikan, ini adalah cetak biru organisasi yang menggambarkan proses bisnis, yang membuat sistem menjadi selaras dengan visi misi perusahaan. Jadi kadang-kadang orang IT lupa untuk menjelaskan dengan keinginan dari visi misi, dengan keinginan dari owner. Ini mungkin nanti Pak Ali akan bicara lebih banyak. Enterprise architect yang terkenal sekarang adalah TOGAF. Banyak sekali contoh enterprise architect. Pada umumnya isinya itu ada 5. Arsitektur visi,
arsitektur bisnis. Kalau pada TOGAF, arsitektur data dan arsitektur aplikasi dijadikan satu, namanya arsitektur sistem informasi, arsitektur teknologi. Kemudian isu apa yang diberikan di sini adalah pertama, kita harus berpikiran global. Kita atur sentral atau desentralisasi prosesnya. Kemudian ada value added dan critical factor. Kita menentukan apa nilai daya saingnya, apa nilai lebihnya untuk kita bisa masuk ke pasar global. Kemudian saya punya toko, saya mulai berpikir pada saat market saya berubah, pertama Bandung, kemudian lebih dari Bandung, Jawa Barat, Jakarta. Nah, kalau lebih dari pulau, bagaimana cara marketplace-nya? Apa value yang kita tawarkan? Kecepatan pengiriman, kuantitas, itu merupakan faktor-faktor kritis. Kemudian bisnisnya, bagaimana bisnisnya kita mengantarkan, dari seorang arsitek itu akan tahu bagaimana proses pembeliannya, apakah sentral itu bagus. Jadi kalau untuk pembelian secara dunia, kita bisa menentukan harga yang bagus dan bisa menentukan kalau manufaktur itu namanya lead time yang lebih kecil. Apakah mau making to order atau making to stop. Jadi kalau kita buat barang, apakah stop di bahan setengah jadi atau sampai jadi. Itu kita bisa tukar arsitektur bisnisnya menggunakan enterprise architect. Data mudah diakses dan terintegrasi. Kadang-kadang kita membuat sistem itu adalah silo. Jadi jagoannya hanya departemen dengan departemen, tetapi tidak saling terintegrasi. Nah, ini harus diintegrasikan supaya itu proses pengambilan datanya jadi mudah, kontrolnya mudah, monitoring juga mudah. Dan pada zaman ini untuk isu global, orientasinya harus customer. Apa yang dibutuhkan customer? Apakah otomatisasi, efisiensi, keamanan, atau apa yang dia butuhkan supaya customer tersebut bisa memperoleh layanan dengan cepat, dengan akurat, dan sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, kita bahas sendiri mengenai framework TOGAF yang cukup terkenal. Ini ada beberapa awal TOGAF dari mulai proses manajemen kebutuhan, membuat beberapa arsitektur, implementasi, ada manajemen perubahan. TOGAF itu merupakan hal yang baik. TOGAF itu singkatan dari The Open Group Architect Framework. Jadi merupakan suatu open group, tetapi kelemahannya ya karena open group semua template bisa terpenuhi, bisa langsung dipakai. Oke. Ini saya agak perbesar sedikit gambarnya supaya terlihat. Oke. Jadi yang namanya enterprise architect itu hasilnya seperti ini. Jadi ada beberapa hasil dari suatu perancangan itu yang disebut dengan artefak. Di sini ada kata, misalkan dari enterprise untuk bisnis, arsitektur bisnis itu ada katalognya, ada matriks yang memetakan antara bisnis dengan datanya, dengan strategi, kemudian ada core diagramnya. Ini semua adalah yang disebut dengan artefak. Kemudian dari data arsitektur juga sama, ada yang namanya katalog, matriks, core diagram, dan beberapa diagram tambahan. Yang berwarna putih merupakan bentuk core diagram yang umum. Oke, waktu saya tinggal 5 menit lagi, saya percepat saja. Nah, jadi kadang-kadang seorang enterprise architect itu lupa bahwa yang kita target itu harus tahu namanya KPI, atau apa sih tujuan dari suatu bisnis. Kemudian kita akan menyesuaikan, contohnya saya singkat saja, misalkan di sini ya. Dengan enterprise architect kita bisa lihat proses bisnisnya itu apa. Setelah tahu, kita bisa melihat di sini apa aplikasi yang terkait dengan proses bisnis. Dan apa datanya. Kemudian kita bisa melihat juga apa standar dan regulasinya. Dan kita bisa melihat resikonya. Jadi langsung dari satu peta kecil ini kita bisa melihat langsung kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian apa strategi dan best practice yang harus dilakukan. Ini matriksnya, kita bisa lihat di sini datanya apa. Kemudian kita bisa lihat tabel apa yang diperlukan. Jadi kalau kita gunakan sequence diagram, kita bisa langsung tahu apa tabel yang dibutuhkan. Sehingga tidak ada tabel yang tidak saling berhubungan. Dan kalau kita lemparkan kepada customer, kita bisa lihat mana aplikasi yang di sini menggunakan ISO 25010, yang sebelah kiri adalah untuk pembuat, product quality, yang sebelah kanan adalah untuk user, quality in use. Technical quality ini adalah untuk dari customer, sedangkan functional quality ini untuk pembuat.
Jadi kita bisa lihat yang mana yang pengaruhnya kecil, berarti kalau misalkan technical quality-nya itu adalah sangat rendah, kemudian functional quality juga sangat rendah, ini programnya kita bisa buang, kita bisa ganti. Nah, ini kita bisa petakan dengan menggunakan beberapa model. Nah, oke, tarik kesimpulannya, jadi pelaku usaha memiliki potensi untuk go global di IASEPA tanggal 5 Juli kemarin yang diresmikan oleh Menteri Perdagangan. Kemudian Enterprise Architect, yaitu saya, Pak Ali, kemudian Pak Jimmy, itu bisa membantu UMKM untuk melebarkan sayap ke marketplace yang lebih besar, yaitu marketplace yang bersifat global. Tentunya tidak meninggalkan marketplace yang sudah ada, tapi menambah atau melebarkan sayap. Kemudian Enterprise Framework ini membantu mengatasi permasalahan dan hambatan antara pelaku, dan harapan kita, Enterprise Architect ini bisa saling memahami dengan owner kita, dengan bisnis kita, bagaimana mengembangkan khususnya untuk bisnis ekspor. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Pak Deden, saya serahkan kembali. Terima kasih atas perhatiannya para peserta sekalian. Baik, terima kasih Pak Dr. Yefri, begitu ini ya terperinci ya menjelaskannya. Memang kalau kebanyakan di para pelaku usaha kecil menengah, barangkali enterprise arsitektur ini satu hal yang ini ya, yang bisa dikatakan masih dalam tanda kutip relatif baru gitu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan gitu ya, ya saya boleh ini ya lebih ingin menyampaikan kepada Pak Dr. Yefri ini terkait dengan memang dari sisi apa untuk bisa mengatasi beragam permasalahan di usaha kecil menengah ini, karena usaha kecil menengah ini dari dulu tidak selesai permasalahannya di finansial, di SDM, di marketing gitu ya. Nah, dengan adanya enterprise arsitektur yang coba disampaikan tadi, ini mungkin bisa lebih menjembatani dan lebih terbuka terutama terkait dengan kemajuan teknologi informasi saat ini. Ini bagaimana Pak Dr. Yefri? Ya, jadi ada yang dalam Enterprise Architect itu kita bisa melihat namanya perencanaan untuk pendanaan. Kadang-kadang kan masalahnya kalau orang usaha UMKM kecil ini adalah pendanaan. Di sini saya memperkenalkan yang namanya IASEPA, itu ada pendanaan untuk dari investor asing. Tentunya kalau kita lihat misalkan di grup GAPMI, Grup Makanan dan Minuman Indonesia, di sini yang jadi permasalahan itu adalah bagaimana kalau modalnya kita harus mengekspor misalkan 4 kontainer. Wah, ini uangnya dari mana uangnya ini? Nah, di sini kita akan melihat bahwa ada beberapa modal yang diberikan, misalkan dari Kementerian Perdagangan ada, kemudian kita gabung. Tentunya yang diberikan tidak semuanya, yang telah dikurasi atau dipilih oleh Kementerian Perdagangan. Sini ditawarkan yang namanya Export Coaching Program. Ditawarkan beberapa modal yang ringan, tetapi tidak semua. Tentunya yang sudah dikurasi atau sudah dipilih mana yang terbaik. Begitu, Pak Deden. Ya, jadi itu terkait dengan solusi ini ya, pendanaan. Ya memang dalam realitas ketika kita sama-sama melakukan penelitian ini yang sering menjadi permasalahannya dari sisi pendanaan. Nah, sekarang seumpamanya kan terkait dengan enterprise arsitektur ini ada satu proses bisnis ya. Barangkali dari mulai operasional, mengoperasionalkan, mengelola secara operasional, kemudian dari sisi finansial, kemudian juga dari sisi pengelolaan SDM sampai ke marketing kan, ke pemasarannya. Nah, jadi secara sederhana seperti itu, ini bisa dipadukan dalam satu sistem. Begitu barangkali Pak Dr. Yefri ya. Contohnya kita ada yang namanya account payable atau beberapa hutang yang harus dibayarkan. Itu kan kalau kita tidak punya sistem yang baik, kita tidak akan tahu uang-uang kita yang harus dibayarkan kepada siapa. Tahu-tahunya pas selesai proses, wah itu. Jadi sekarang dengan Enterprise kita bisa melihat jalur-jalur pembayaran, sistemnya itu akan jadi satu untuk merancang account payable maupun account receivable. Misalkan kalau pada proses ERP ya, Enterprise Resource Planning. Gitu. Ya, oke, baik sekali. Silakan barangkali kepada para peserta yang ingin bertanya ke Pak Dr. Yefri ya. Kami persilahkan. Pak Jeffrey,
Pak Yofri katanya ini untuk enterprise dalam penerapan enterprise arsitektur framework ini ya, ini bisa dilakukan karena dukungan dana ya dan sumber daya manusia yang kompeten. Nah, tapi berbeda dengan UMKM yang daya finansialnya bisa lebih kecil. Nah, apakah ada sebuah enterprise arsitektur framework lain yang lebih murah untuk dibangun dan dijalankan ketimbang TOGAF? Katanya seperti itu, Pak Yofri. Nanti apa namanya dipersilakan juga untuk menambahkan dari Pak Ali, dari Mas Ali sama Mas Jimmy ya. Mangga Pak Yofri, silakan. Oke, sebelumnya saya mau mensupport juga kalau Pak Jimmy ini adalah pengusaha muda. Nah, bagi pengusaha yang usianya sudah seusia saya, yang orang IT ingin jadi pengusaha, itu mungkin ada beberapa tips dari saya. Jadi kadang-kadang kan kita berpikir, wah usia sudah 40-an, 50-an, apa masih bisa usaha? Nah, saya mungkin merupakan contoh dari orang IT yang sudah hampir usia 50 dan terjun ke bisnis pada akhir-akhir usia. Jadi kita perbedaannya agak-agak mirip, tapi perilakunya yang berbeda ya. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, jadi yang namanya UMKM itu, IT itu adalah support, bukan utama. Kalau kita masih bisa melihat sistemnya, kita bisa menghitung jumlah modul-modulnya, masih bisa kita kontrol tanpa menggunakan EA pun bisa. Tapi kalau modulnya sudah sangat banyak, sistemnya sangat banyak, kita nggak tahu data kita ada di mana, kemudian infrastrukturnya di mana, jangan sampai infrastrukturnya kita beli double, berarti kan UMKM-nya sudah mulai membesar. Sudah mulai bergerak menjadi perusahaan yang lebih besar, udah punya cabang, kemudian orangnya kita harus ngontrol gimana, nah itu butuh yang namanya EA. Tapi kalau masih kecil, saya rasa nggak perlu, cukup dengan sistem informasi biasa, sudah cukup tanpa harus menggunakan EA. Begitu mungkin menurut pendapat saya. Ya, jadi ada sisi efisiensi yang perlu diperhatikan juga Pak Dr. Yefri ya. Ya, begitu kok. Gitu. Ya, baik, terima kasih Mas Jimmy. Ini ada pertanyaan buat semuanya ini. Ini bagaimana katanya strategi pemasaran yang real, yang konkret terkait dengan adanya pandemi corona COVID-19 ini. Maka Pak Yefri dulu, kemudian Mas Ali dan Mas Hendrik. Yang lebih aplikatif dan bisa dipahami kira-kira seperti apa katanya gitu ya. Mangga. Jadi persilakan. Saya mengelola bisnis kue. Waktu masa pandemik ini tentunya banyak orang tinggal di rumah dan bikin kue sendiri. Jadi tentunya kalau saya berpikir yang pesan kue kan banyak ya berkurang karena mereka juga bikin kue sendiri. Kemudian bagaimana kita promosinya, kan orang tidak datang ke toko, tidak bisa lihat gitu ya. Dan di sini saya berpikir, apakah mereka pakai sosial media? Saya coba kampanye lewat sosial media. Apakah mereka lewat Instagram? Oke, kita kejar juga lewat Instagram. Tapi tentunya kita harus mencari target market. Kita tidak bisa melempar saja tanpa tahu targetnya. Itu tidak efisien. Saya sebagai owner, kemudian dengan beberapa rekan-rekan kita mempelajari bagaimana promosi untuk menggunakan target market. Tentunya kalau pada Instagram itu harus berbayar. Karena kalau tidak berbayar, tidak ada kampanye yang mengenai target marketnya. Kita pelajari kemudian penggunaan hashtag, gambar yang baik, kemudian respon yang cukup cepat dengan menggunakan channel WhatsApp, kemudian channel direct message dari Instagram. Kita gunakan semuanya lebih efektif. Seperti kata Pak Jimmy, sekarang kita dulunya mungkin menjawab pertanyaan itu pelan-pelan. Sekarang cepat-cepat kita respon. Karena sudah zamannya sekarang orang ingin cepat. Kemudian pengiriman yang baik kita lakukan juga. Sekarang kan mengirimnya itu harus pakai protokol kesehatan, kita ikuti semuanya. Ya kalau ditanya mana yang efektif, saya sebagai owner dari toko kue masih mempelajari selama pandemi ini apa yang cocok. Tapi selama ini dengan cara-cara seperti itu, karena target kita adalah hampir sebagiannya adalah remaja, kemudian dari sisi gender hampir sebagiannya wanita, maka kita masuk ke target market yang seperti itu. Nah kebetulan dari IASEPA ini harga mentega dari Australia jadi murah. Jadi saya agak diuntungkan ini dengan IASEPA, harga susu, semuanya mentega, kemudian beberapa produk-produk yang asalnya harganya lumayan itu bisa menghemat. Jadi kita bisa beli lebih banyak
tentunya kita punya strategi push ya, push supply chain. Kita bisa melihat bahwa nanti sebentar lagi Natal. Nah, sekarang kita sudah siap-siap dan harganya kan murah. Kita sudah rencanakan untuk proses persiapan tersebut gitu. Itu mungkin kalau dari saya sebagai toko kue. Ya. Jadi memang harus ada target market dan memanfaatkan sosial media saat ini sebetulnya ya. Ini kan penelitian kita waktu itu ya. Sekarang lagi rame. Ya. Baik, mangga Mas Ali, silakan. Ada lagi yang hendak bertanya karena ini sebetulnya amat sangat menarik. Dipersilakan kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, dipersilakan secara langsung juga boleh. Apabila tidak ada ya terkait dengan waktu barangkali ini nanti mungkin banyak yang jadi ingin konsultasi dengan Mas Hendrik dan Mas Ali Fauji, dan dari si teoritis dengan Pak Yefri ini bakalan banyak ini. Sebenarnya ini banyak yang mesti saya bacakan juga gitu ya. Tapi ya karena keterbatasan waktu. Gitu baik. Kalau tidak ada yang hendak langsung bertanya, saya kembalikan kepada Mas Rizky Galang bahwa pada intinya poin yang paling penting kita harus melihat satu peluang gitu ya. Ternyata peluang itu demikian banyak. Meskipun ada tantangan, tapi kita juga punya kekuatan dan bagaimana meminimalisir sisi kelemahan yang ada dalam diri kita.